kabar? Semoga kabar kalian baik-baik ya. Ini adalah channel YouTube saya yang isinya ramalan melalui kartu tarot, Muchis Flames. Jadi kalau kalian gak suka dengan ramalan, gak suka dengan kartu tarot, kalian boleh tinggalkan YouTube channel saya, cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih bahagia. Kita mulai ya. Ini adalah jenis general reading untuk pick a card atau pilih kartu. Mungkin kalau yang udah tahu bisa langsung pilih, tapi kalau yang belum tahu saya jelaskan dulu. Di sini saya mau baca perasaan dia khusus untuk yang lagi pisah atau yang lagi jauhan ya. Perasaan dia seperti apa, dan kalian boleh pilih. Di sini ada 3 deck, boleh pilih deck 1 dengan batu biru ya, saya nggak tahu ini apa namanya, tapi batu biru dan saya suka. Lalu ini ada batu orange, saya nggak tahu juga ini namanya apa. Kalau yang tahu boleh komen ya. Ini batu kuning kecoklatan ya, agak ada coklat-coklatnya gitu. Ini adalah deck 3. Kalian boleh pilih, boleh pause dulu kalau misalnya saya kecepatan. Nanti timestamp-nya ada di komen, oke? Bagaimana perasaan dia? Ini timeless. Jadi nggak ada waktu untuk bulan Maret, Februari, April gitu ya. Pokoknya kapanpun kalian tonton, asal resonate itu buat kalian. Oke. Kita mulai ya. Ini general reading untuk tahu seperti apa perasaan dia. Deck yang pertama kita mulai. Pertama saya akan cari tahu apa penyebab kalian pisah atau energi sebelum kalian pisah ya. Kalau ini udah nggak resonate buat kalian, berarti kalian nggak usah lanjut dengerin penjelasan berikutnya ya. Di sini Wheel of Fortune, lalu ada The Hangman, lalu ada Nine of Swords. Oke. Ini adalah energi masa lalu atau sebelum kalian ribut atau ya yang udah lewat ya. Wheel of Fortune dan Hangman itu biasanya berkaitan dengan pilihan hidup yang harus dia pilih, pilihan hidup yang harus dia tempuh, atau bisa jadi berkaitan dengan pekerjaan. Bisa jadi kalian banyak ribut mengenai pekerjaan atau keuangan ya. Kalau misalnya kalian sudah berkeluarga, bisa jadi kalian ngeributin soal keuangan. Tapi kalau kalian belum berkeluarga, bisa jadi ini salah satu dari kalian harus berpisah jauh karena pekerjaan. Ada yang keluar negeri mungkin atau keluar kota, lalu kalian gak bisa hubungan jarak jauh. Lalu salah satu dari kalian itu terlalu banyak sibuk sama pekerjaan. Pokoknya pilihan yang dibuat dan itu gak enak. Masing-masing dari kalian itu punya mimpi buruk mengenai hubungan jarak jauh, atau kalian gak sanggup untuk menjalani itu. Di sini juga sebenarnya agak bingung. Dia bingung gimana caranya meyakinkan kamu kalau dia itu akan baik-baik aja meskipun jauh, atau dia memilih pekerjaan yang kamu gak suka misalnya, tapi terlalu banyak beban buat dia untuk ngasih tahu ke kamu hal yang sebenarnya. Mungkin dia butuh uang untuk keluarganya, atau bisa jadi di sini juga masalahnya bukan cuma uang tapi kesempatan karir. Jadi dia mau nggak mau harus lebih pilih karir daripada milih hubungan cintanya gitu. Dia lebih pingin dia berhasil dulu untuk membuktikan ke keluarganya, untuk membuktikan ke kamunya dulu juga. Terus dia juga melakukan itu bukan untuk membuat kamu sakit hati. Di sini dia banyak banget beban. Ini bisa apa aja ya zodiaknya. Tapi yang terlintas pertama di otak saya adalah Leo ya. Jadi bisa jadi ini Leo. Oke, ini adalah energi di masa depan kalian ya. Perasaan dia seperti apa? Ten of Pentacles, energi di masa depan atau perasaan dia di masa depan seperti apa. Lalu Temperance. Ten of Pentacles biasanya selalu berkaitan dengan uang untuk keluarga atau kehidupan yang mapan, atau keinginan dia untuk mewujudkan
semua yang kamu mau. Jadi buat dia, kalau perempuan ini buat kalian perempuan ya, atau kalau misalnya kalian laki-laki berarti disesuaikan. Bisa jadi kenyamanan di dalam rumah adalah uang buat dia gitu. Jadi dia mencari nafkah atau mencari uang itu sebenarnya untuk kamu juga gitu loh, untuk ya kamu gitu. Tapi di sini ada komunikasi yang salah, dimana mungkin kamu dengan egonya kamu atau dia dengan egonya dia nggak suka ngejelasin panjang lebar. Dia juga ngerasa ya apa yang saya pikir harusnya kamu ngerti gitu loh. Jadi makanya dia ngerasa bahwa dia nggak perlu jelasin panjang lebar gitu loh. Di masa depan dia ada keinginan untuk rujuk sama kamu, atau dia pengen ngedeketin kamu dengan memberi beberapa hal yang kamu mau sebelumnya. Ya, di sini juga ada spesifik 1 orang mungkin atau 2 orang ya, yang dulunya dia sempat ketahuan wishlistnya mau apa gitu, dan di sini dia kayak ngelihat pingin datang. Dia ngerasa pingin datang tapi dia kasih wishlist kamu gitu, atau dia kasih sesuatu yang dulu sempat kamu mau ya. Kamu juga bisa jadi berhubungan dengan Gemini ya, Taurus, Sagittarius. Oke. Ini energinya twin flames atau soulmate ya, the lovers. Seperti tadi saya bilang, ini bisa jadi kalian menghadapi Gemini ya. The Empress, udah jelas banget dia pingin datang sama kamu. Perasaan dia ingin memperbaiki sesuatu yang buruk yang pernah terjadi. Mungkin dia juga meninggalkan kamu dengan perasaan tertekan ya di sini. Tapi dia mau nggak mau harus ninggalin kamu, entah karena karir, entah karena uang, entah karena pokoknya berkaitan dengan mata pencaharian ya, dengan rumah. Dia ingin membangun sesuatu dengan kamu. Tapi karena ini energinya Pentacles ya, artinya jangka panjang, dan dia nggak akan mungkin datang dalam waktu dekat. Dia ingin ngumpulin dulu untuk memberikan sesuatu untuk kamu. Nah di sini ada the lovers. Seandainya dia bisa ngomong, mungkin dia ingin bilang bahwa perpisahan ini bukan buat nyakitin kamu, tapi ingin mewujudkan apa yang dia mau untuk kamu gitu loh. Buat dia ingin langsung serius, dia ingin memberikan kebahagiaan keluarga yang membuat kamu tuh nggak perlu capek kerja lagi. Oke, di sini moon cycle. Oke, ini relate ya, berhubungan dengan sebelumnya yang saya omong. Jadi moon cycles adalah ketika kamu mengalami satu perputaran di mana saat yang kemarin itu sudah selesai. Artinya mungkin kamu sedih, mungkin kamu juga ngerasa kayak terbeban gitu kan, kamu udah ditinggalin sama dia. Nah ini adalah saat dimana kamu berusaha memanifestasikan apa yang terjadi. Mungkin kamu berusaha untuk berpikir positif mengenai dia, dan kamu harus melepas energi mengenai sesuatu yang berhubungan dengan dia. Jadi bisa jadi kemarin-kemarin kamu ngerasa bahwa kamu ngotot banget pingin balik sama dia. Nah saat ini adalah saat dimana kamu lepaskan dulu. Ketika kamu melepas, dia akan kembali. Moon cycles ya, karena waktunya pun tidak untuk sekarang, karena ini banyak juga energi yang berat, banyak impian yang ingin dia wujudkan gitu. Oke, ini adalah general reading untuk kalian ya, pile 1 atau deck 1 ya. Semoga kalian menikmati general reading ini. Kalau kalian mau lanjut ke personal reading, boleh tanya ke admin Mucis Flames. Saya lanjut ya dengan general reading yang kedua, deck kedua. Ini adalah buat kamu, adalah general reading buat kamu Ace. Oke, seperti deck yang pertama saya jelaskan bahwa ini adalah pembacaan masa lalu kalian ya. Kenapa kalian bisa pisah? Kalau sudah tidak resonate, artinya ini bukan untuk kamu. Kamu bisa skip atau bisa cari lagi kartu yang lain yang sesuai dengan kamu. Oke? Di sini ada 5 of Wands, deck 2 dapat 5 of Wands, 4 of Cups, lalu ada 10 of Swords. Oke. Masa lalu kalian atau masa yang sudah berselang kemarin itu penuh dengan cekcok mulut atau ribut ya. Banyak ribut, banyak
pertengkaran, banyak ketidakpuasan. Ini lebih banyak dia ngerasa bahwa hubungan kalian itu terlalu complicated, terlalu rumit. Dia sudah berjuang mati-matian atau kamu sudah berjuang mati-matian, bisa vice versa ya, energinya kebolak-balik. Tapi salah satu dari kalian itu tidak menghargai, dan itu menimbulkan kelelahan dan menyebabkan dia itu kayak stuck, dia nggak tahu mesti kayak gimana. That's why dia mungkin blok kamu, atau bisa jadi kalau dia nggak blok kamu, dia ngerasa bahwa hubungan udah selesai, nggak akan mungkin bareng lagi. Itu yang terjadi kemarin-kemarin ya. Oke, ini adalah yang terjadi dengan perasaan dia saat ini sama kamu. Jadi kalau sebelumnya dia ngerasa kayaknya aduh udah stuck, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Di sini ada Six of Cups, lalu ada Four of Wands, lalu ada The Chariot. Oke, di sini saya memandang bahwa dia itu tetap merasakan terkenang-kenang sama kamu ya. Mungkin dia punya memori tertentu sama kamu. Mungkin dia itu pernah membicarakan pernikahan sama kamu, atau bahkan mungkin kamu yang membicarakan seperti itu. Kamu bisa berhubungan dengan Scorpio ya, atau Leo. Dan di sini ada perubahan yang cepat yang harus dia lakukan, atau mungkin karena memang perasaan dia kacau balau, dia juga masih terkenang-kenang dengan kamu, dia masih punya memori jelas mengenai kamu, atau dia belum bisa move on saat ini. Perasaannya itu kayak dia membayangkan gimana ya kalau misalnya saya terus sama orang ini dan saya bisa menikah dengan orang ini. Jadi dia masih terus mikirin kamu, tapi dia juga agak takut dengan ketoksikan yang sebelumnya berlanjut gitu loh. Jadi kalau misalnya mau balik lagi sama kamu, dia ngerasa bahwa layak gak sih saya untuk sama orang ini, layak gak ya saya terusin hubungan saya sama orang ini. Jadi pikiran-pikiran yang berkecamuk itu membuat dia stop, membuat dia mikir bahwa dia harus stop mikirin kamu. Jadi dia mengalihkan pikirannya, bisa kalau misalnya dia hobi kalau misalnya dia hobi mungkin touring ya, atau mungkin dia naik gunung, apapun itu, pokoknya dia mengalihkan dengan berbagai cara. Dan perasaan dia kurang nyaman karena dia ngerasa bahwa dia belum bisa move on. Bisa jadi ini berkaitan juga dengan pernikahan, bisa jadi juga dia diminta menikah oleh keluarganya ya, dan dia merasa bahwa dia nggak sanggup melupain kamu, atau dia ngerasa bahwa dia belum bisa melepas energi yang sebelumnya sama kamu itu dia jalanin gitu. Tapi untuk balik lagi sama dia takut lagi mengalami cekcok, dia takut lagi mengalami hal-hal yang kurang enak gitu loh. Jadi dia masih ragu-ragu untuk kontak kamu juga gitu. Perasaan dia lebih banyak kalut ke masa yang sudah lewat, tapi ada rasa juga trauma, ada rasa juga dia nggak yakin bisa buat kamu bahagia. Lalu di sini ada Three of Cups, lalu ada Seven of Wands. Oke. Ada kemungkinan dia cari tahu mengenai kamu lewat teman, atau bisa jadi dia stalking kamu, atau bisa jadi dia berharap melihat kamu dari suatu tempat. Mungkin kalian tempat nongkrongnya sama, atau kalian masih satu sekolah, atau masih satu kampus, atau apapun itu. Dia mengharapkan ketemu kamu dari kegiatan-kegiatan tertentu, tempat-tempat tertentu. Tapi di sisi lain dia ngerasa bahwa saya harus memagari diri, saya harus melindungi diri dari sakit hati. Oke. Konselor. Di sini kartu konselor ini, orang ini banyak mengungkap perasaan dia ke teman-temannya, dia banyak curhat sama teman-temannya, dia banyak nanya gimana ya saya sebaiknya gimana, karena dia belum move on. Ibaratnya orang belum bisa ngelupain rasa cinta, tapi dia nggak mau juga untuk memulai sesuatu dengan orang yang pernah nyakitin dia, atau yang terus-terusan ribut. Dia juga capek dengan kondisi seperti itu, dia banyak nanya sama teman. Tapi di sisi lain juga untuk nanya sama temen juga belum tentu dia ambil keputusan yang dikasih saran dari temennya gitu. Jadi ini kondisinya dia banyak serba salah. Itu perasaannya juga dia kayak campur aduk antara cinta, sayang, kangen, tapi mau maju juga dia takut gitu. Oke, ini adalah
deck yang kedua buat kamu. Semoga resonate, semoga cukup mewakilkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah, karena ini adalah general reading. Kalian misalnya mau lanjut lagi, mau klarifikasi mengenai hubungan kalian, bisa kontak nomor WA di deskripsi ya. Ada nomor WA admin, kalian bisa kontak ke sana. Oke, bye-bye. Deck 2, kita lanjut lagi ya. Ini adalah deck ketiga sekarang, oke. Halo deck 3 ya. Dengan kartu kuningnya. Tebaran pertama itu adalah perasaan dia di masa lampau atau kejadian di masa lalu ya. Jadi kalau sudah nggak resonate di masa lalu itu artinya kalian boleh skip, cari tarot yang lain atau kalian boleh pilih pile yang lain ya. Di sini ada Seven of Swords. Lalu di sini Strength. Wah, ini kayaknya oke. Di sini Seven of Swords dan Strength udah jelas banget hubungan kalian berakhir karena cinta ketiga atau pihak ketiga yang membuat kalian itu masing-masing tersiksa. Tapi lebih ke arah kamu yang tersiksa ya, vice versa. Bisa jadi yang selingkuh dia atau selingkuh kamu ya. Saya nggak tahu di sini. Di sini energinya bisa Capricorn ya. Kelihatannya kalian harus menyembunyikan rasa cinta, rasa sayang itu ketika ada orang lain yang muncul gitu. Jadi di sini energinya antara kalian selingkuhan atau kalian orang ketiga ya, atau dia punya selingkuhan, antara itu. Sebenarnya di sini bisa berakhir dengan keluarga yang bahagia atau sesuatu yang menyenangkan, tapi kelihatannya terlalu sulit untuk melanjutkan hubungan. Terlalu berat. Jadi kalau misalnya ini juga ada dengan kebiasaan tertentu ya, mungkin kebiasaan selingkuh, kebiasaan punya orang lain lebih dari satu gitu. Jadi makanya terlalu berat untuk kalian melanjutkan. Terlalu toksik, terlalu dimaafkan satu kali nanti akan mengulang lagi dengan kondisi yang beda, dengan orang yang beda. Jadi ya nggak selesai-selesai. Oke, ini adalah perasaan dia di masa depan ya, atau dalam waktu dekat. Ya sebenarnya kalau misalnya masa lalunya sih perasaan dia ya ingin mendua, ingin memperbaiki, ingin punya keluarga, tapi ya nggak mungkin juga bertiga gitu loh. Kalian ngerasa bahwa akan selalu ada pertentangan, akan selalu ada sakit hati, sementara perasaan dia ya dia sebenarnya pinginnya sama kamu, cuman ya gimana dong ada orang lain gitu. Jadi egonya terlalu tinggi, dia ngerasa bahwa kamu juga cinta sama dia, harusnya bisa menerima dia apa adanya, agak egois ya. Lalu di sini ada Prince of Swords, lalu ada Prince of Pentacles, lalu ada King of Swords. Oke, akan ada kebenaran yang terjawab ya, ada kebenaran yang terjawab dan itu berkaitan dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Perasaan dia akan was-was mengenai terbongkarnya hubungan kalian ya. Ini udah jelas banget hubungan pihak ketiga. Jadi kalau misalnya dia selingkuh atau kamu yang selingkuh, perasaannya nggak tenang, dia ngerasa bahwa ini nggak benar, ini nggak baik. Ini antara kalian itu sudah pisah, karena ini kan general reading untuk yang udah pisah ya, perasaan dia seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat ini kalian putus nyambung gitu loh. Jadi kayak putus tapi dibilang putus belum, dibilang belum putus ya udah putus gitu. Jadi kayak putus nyambung gitu, nggak jelas juga mau kemana gitu. Perasaan dia sih sebenarnya egonya lebih tinggi daripada otaknya ya. Maaf kata kalau misalnya orang sudah tahu itu salah, dia akan mundur. Nah kalau dia itu perasaannya dia ngerasa ya saya ngejalanin apa yang saya bisa apa yang bisa saya jalanin aja gitu. Saya enjoy dengan apa yang saya rasakan, ya saya akan lakukan itu gitu. Jadi apa yang dia rasakan itu cenderung dia lebih banyak memikirkan dia sendiri. Ini bisa jadi kamu berhadapan dengan narsistik ya, orang yang mencintai dia
mencintai dirinya itu lebih besar dari apapun. Jadi dia ngerasa berbuat apapun juga dia nggak ngerasa salah gitu. Jadi kalau misalnya kalian bener lagi berhubungan dengan orang yang toksik seperti ini ya, narsistik ya, kalian secepatnya untuk pergi atau mungkin cari konseling yang profesional ya. Karena di sini dia ngerasa bahwa dia adalah orang yang cukup baik, dia bisa membuat kamu bahagia, tapi dia tidak mengerti bahwa kebahagiaan itu adalah dengan jalan setia gitu. Creative writing ya. Di sini kamu diminta untuk tenang, kamu pikirkan apa yang kamu inginkan, karena semuanya itu hak cakra kamu juga terganggu. Kamu ngerasa bahwa kamu itu cinta sama dia, kamu juga nggak mau lihat sikon di mana dia ini sebenarnya bukan orang yang baik buat kamu ya. Dari 2 deck yang sebelumnya itu tidak ada yang setoksik yang deck yang ketiga ini. Kalau deck yang ketiga ini kamu tahu bahwa dia punya seseorang, tapi kamu nggak mau mengakui bahwa ini kondisi yang harus kalian hindari. Jadi yang bisa saya bilang adalah coba kamu duduk tenang, tulis apa yang kamu mau. Kalau memang kamu udah nggak bisa mikir, kamu tertutup oleh cinta dan kamu ngerasa bahwa dia sangat cinta sama kamu, iya dia sayang sama kamu, tapi sayangnya itu tidak sebesar dengan pengorbanannya dia. Dia terlalu mencintai diri dia sendiri ketimbang orang lain. Oke, deck 3, semoga kamu jelas dengan reading ini. Karena ini adalah general reading, saya nggak mungkin bisa panjang-panjang juga. Tapi kalau kamu butuh untuk konseling atau mungkin kamu mau lanjut lagi klarifikasi mengenai pembacaan kartu tarot, kamu bisa kontak nomor WA di deskripsi. Oke, semoga apapun yang kamu jalani, kamu dalam kondisi baik-baik dan kamu berbahagia. Oke, gitu aja general reading untuk hari ini. Semoga kalian pile 1, pile 2, pile 3 juga dalam kondisi baik-baik. Terima kasih semuanya. Pile 3 kamu harus kuat ya. Bye-bye.